ngomongin birokrasi ala-alan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Amira, alumni bicara pada siang hari ini, senang sekali pada kesempatan kali ini saya Radiatul Humairah bisa membersamai audiens semua pada podcast kita siang hari ini. Saya pada siang hari ini ditemani dengan Pak Ferry Julian ya Pak ya, lurah dari Kelurahan Sindang Sari ya Pak ya, di Kecamatan Sambutan ya. Pada siang hari ini kita akan sama-sama mendengarkan gitu ya, bagaimana atau apa yang telah dilakukan selama proses aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Pak Ferry Julian ini. Ya, Pak Ferry, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu mungkin Pak ya, silakan, mohon maaf. Baik, terima kasih Ibu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ferry Julian. Saat ini saya bertugas di Kelurahan Sindang Sari sebagai lurah Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda. Alhamdulillah sudah berjalan hampir 2 tahun dan harapannya mudah-mudahan saya bisa terus berkarya buat masyarakat, khususnya warga yang berada di Kelurahan Sindang Sari. Ya, baik, terima kasih Pak Ferry atas perkenalannya. Iya. Mungkin ada beberapa hal ya di sini yang ingin kita tanyakan gitu ya, terkait mungkin beberapa proses dari kegiatan aksi perubahan yang telah Bapak lakukan. Oke, mungkin kalau boleh tahu, kalau nggak salah itu aksi perubahan Bapak berjudul Sentra Makanan Olahan Lele. Sentra Makanan Olahan Lele ya Pak ya. Di Kelurahan Sindang Sari. Nah ya, mungkin bisa ceritakan sedikit gitu ya, kenapa memilih tema ini gitu ya, judul ini, area ini gitu, karena kayaknya agak unik nih. Apakah mungkin karena masyarakatnya atau bagaimana gitu Pak ya, yang melatar belakangi dipilihnya judul ini. Baik, Ibu Umi, jadi salah satu peran kelurahan dalam hal ini lurah adalah menjalankan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, selaku lurah saya wajib hukumnya mengetahui program-program apa saja yang harus menjadi prioritas untuk memberdayakan masyarakatnya. Nah, di Kelurahan Sindang Sari itu sebagian besar warganya sukunya Jawa dan mata pencariannya itu sebagai petani dan sebagian adalah pekerja perusahaan. Nah, saya melihat sebelum saya jadi lurah, Sindang Sari ini punya potensi yang sangat besar, terutama dari sisi penggunaan pekarangan. Halaman rumah dari warga itu cukup luas. Nah, di situ ada potensi ketahanan pangan yang bagus. Dan sekarang itu udah berjalan, mulai dari pekarangan dengan tanaman hidroponik, toga, bahkan ada lele, kolam lele. Nah, Sindang Sari punya potensi yang luar biasa. Satu hal yang ingin saya inginkan terkait aksi perubahan itu, saya tidak ingin potensi itu hanya tinggal sebuah potensi yang manfaatnya itu bukan untuk warga Sindang Sari. Saya ingin potensi itu bisa membawa manfaat buat warganya. Nah, saya melihat potensi itu ada, dan saya melihat nilai-nilai kearifan lokal dari SDM itu juga ada. Nah, sengaja saya ambil di dalam aksi perubahan itu pelakunya itu adalah kader posyandu. Posyandu ibu-ibu berarti. Dan ini dia, saya berpikir kenapa ibu-ibu itu tidak harusnya mereka bisa membantu penghasilan keluarga sebagai suami ya, suami sebagai kepala rumah tangga, dia bisa membantu. Saya juga melihat potensi ibu-ibu terutama kader posyandu itu sangat besar. Dia punya bakat yang baik, bakat yang cukup, terlebih lagi kader posyandu ketika Kelurahan saya sudah sebulan. Dan saya jujur sebagai lurah, saya prihatin ketika ada potensi mereka sebenarnya bisa, ini tidak pernah dilaksanakan.
Nah, ini momen yang tepat bagi saya untuk memberikan peluang ya, bagaimana menciptakan potensi ekonomi kreatif keluarga ya, melalui produk olahan lele. Kenapa produk olahan lele? Di situ terdapat setiap RT itu hampir mempunyai pelaku usaha lele, Bu. Jadi di dalam catatan saya itu kurang lebih ada 13 orang yang memiliki usaha lele. Dan ini kan suatu potensi yang sangat luar biasa, Bu. Harga jual yang diberikan pasti relatif lebih murah. Nah, selama ini peternak lele atau pelihara lele itu hanya menjualnya ke orang-orang yang ada di luar Kelurahan Sindangsari. Mereka menjual ya hanya untuk kebutuhan misalnya pasar, kemudian pedagang di jalan-jalan untuk cari dan segalanya. Nah, ini kan sebenarnya bisa dimanfaatkan ibu-ibu kader di dalam dia membantu pendapatan suami. Dan alhamdulillah melalui aksi perubahan di 2 bulan yang pertama itu sudah terlihat. Jadi ada 3 produk yang saya targetkan untuk bisa selesai di masa yang pertama, bulan pertama. Jadi produk lele, ada abon lele, dan ada nari. Dan alhamdulillah sudah membuahkan hasil yang cukup lumayan bagi industri rumah tangga menurut saya. Dan harapan saya ini benar-benar bisa berkelanjutan terus. Jadi potensi yang ada benar-benar kita gali, yang insya Allah pemanfaatannya, kebaikannya buat warga Sindangsari itu sendiri. Itu yang ada di pikiran dan hati saya. Bagaimana saya menggerakkan proses pemberdayaan masyarakat ini agar benar-benar berjalan sebagaimana yang demikian. Baik, terima kasih. Ya. Baik Pak Ferry. Ya. Jadi mungkin kalau saya bisa mengambil benang merahnya ya, ini tuh berawal dari kegelisahan Bapak mungkin ya, Bisa. melihat potensi yang besar, sumber dayanya juga ada, tapi kok kayaknya belum termaksimalkan ya, tergali dengan maksimal ya, seperti itu. Ya, jadi akhirnya mungkin ya dengan segenap kemampuan yang Bapak miliki, mungkin Bapak coba untuk mengkomunikasikan ya Pak ya, pastinya ya, dengan mungkin pihak-pihak yang terkait ya untuk kemanfaatan tadi. Dan yang saya suka ini semua berawal dari Bapak mampu mendeteksi kearifan lokal tadi ya Pak ya. Karena nggak banyak gitu ya orang-orang yang mampu gitu ya mendeteksi apa sih sebenarnya yang potensial gitu ya di daerah tersebut untuk dikembangkan, dan yang pasti nanti manfaatnya itu adalah untuk masyarakat itu sendiri. Iya, baik. Ketika Bapak menyampaikan ide awal ini gitu ya, mungkin sebelum aksi perubahan ini ada ya Pak ya, itu sudah terpikirkan ya oleh Bapak. Nah, itu bagaimana Bapak mungkin mengkomunikasikannya untuk tahap awal dengan masyarakat gitu ya, kemudian dengan pimpinan mungkin, dengan camat yang mungkin ya Pak ya, itu bagaimana tanggapan dan sambutan mereka Pak? Baik, Bu Umi, jauh sebelum saya melaksanakan aksi perubahan memang sudah ada teridentifikasi oleh saya dan beberapa teman di Kasih Kestra dan Kasih Ekobang ya. Jadi ketika saya baru memulai ini, saya langsung menghubungi beberapa tokoh masyarakat dan ketua LPM. Karena Sindangsari ini, tokoh masyarakat ini menjadi panutan ya, bagi warga Sindangsari. Dan ini suatu instrumen penting bagi saya untuk masuk kepada warga dalam rangka mengajak mereka untuk berbuat lebih banyak lagi. Nah, jadi saya masuk melalui ketua LPM, tokoh masyarakat, dan mereka sangat setuju sekali. Tanpa banyak cerita, waduh saya dukung Mas Ferry tentang niatnya untuk mengadakan program seperti ini. Sangat mendukung. Jadi saya tidak terlalu banyak cerita, saya langsung sampaikan maksud tujuan saya dan mereka langsung tanggap. Dan kebetulan di situ ada Kampung KB ya Bu ya, Kampung KB yang juga sebenarnya menunggu gerak dari kelurahan
Saya pikir kalau kelurahan tidak memfasilitasi ini, ya ini kita kehilangan momen yang sebenarnya sangat mulia bagi warga. Dan inilah kesempatan kita. Jadi pertama warga sudah setuju, RT juga sudah semua mendukung, ditambah lagi masyarakatnya mau, terutama ibu-ibu. Bayangin Bu, tidak hanya kader Posyandu saja, tapi kader-kader lain Bu, kader PKK, Dasawisma, anak remaja Putri pun semangat di dalam mengikuti kegiatan ini. Apalagi mereka sudah tahu ya Bu ya, saat ini produk olahan lele itu bermanfaat dan gizinya sangat tinggi. Nah, kemudian yang kedua, ada camat selaku pimpinan kami sebagai OPD, Ibu Camat langsung setuju. Karena memang kearifan lokal yang ada di Kelurahan Sindang Sari yang memang harus diangkat Bu. Dan ini salah satu tugas dari kami sebenarnya. Kami bertugas untuk mengidentifikasi, kemudian bagaimana hasil identifikasi ini kita bangun supaya bisa bergerak. Kecamatan tentu sangat mendukung, dan sampai sekarang kami terus berupaya mudah-mudahan kegiatan ini bisa berkelanjutan. Alhamdulillah, semua apa yang kita canangkan, gerakan hingga saat ini mendapat dukungan baik dari masyarakat, tokoh masyarakat, stakeholder, puskesmas, sampai kepada teman-teman di sekretariat kota juga sangat mendukung. Dinas-dinas terkait. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa berjalan terus gitu. Amin. Dan bisa berkembang lagi Pak Iya, ya, itu harapan kita Bu ya. yang lain Iya, lagi gitu iya, ya. iya, iya. Jadi ada progres-progres yang kemajuan gitu yang berkelanjutan seperti itu. Jadi Bu Umi, pertama adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya kita menggali potensi yang ada di tempat kita sendiri. Itu pertama adalah sasaran saya, memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri. Nah, kemudian yang kedua, kita beri dia kesempatan untuk pelatihan. Nah, untuk seterusnya, tentu mereka bisa melihat hasil daripada pelatihan, kemudian apa-apa saja yang kita programkan, yang akhirnya berujung pada peningkatan ekonomi keluarga. Dan itu juga, ini sangat penting juga Bu ya, ikan lele ini untuk pemenuhan gizi balita seimbang. Apalagi di saat ini kan kita sedang gencar-gencarnya untuk percepatan penurunan stunting. Nah, ini bagian aksi daripada kami untuk membantu program pemerintah di dalam rangka mempercepat penurunan stunting. Gitu. Bisa berkolaborasi ya, ya, seperti itu. Dinas terkait. Ya, baik Pak. Nah, jadi itu mungkin terkait dengan apa yang menjadi tujuan Bapak ya selama ini, dan ditambah ketika Bapak mengikuti pelatihan ini gitu ya, mungkin Bapak secara tidak langsung merasa wah ini yang benar nih, yang cocok gitu ya, yang bisa saya implementasikan gitu ketika kerja saya di lapangan dibawa ke pelatihan ya seperti itu. Oke Pak, mungkin kita kesampingkan dulu hal itu. Nah, ini yang saya mau tanyakan Pak ya, bagaimana gitu ya perasaan Bapak ketika pelatihan ini sudah selesai dan Bapak itu diumumkan gitu ya menjadi peserta terbaik gitu ya. Nah, itu mungkin juga kalau saya mungkin melihatnya ya Bapak ini juga nggak pernah berpikiran sampai sejauh itu gitu ya Pak ya. Oke Pak, bagaimana Pak? Iya, terima kasih Bu Umi. Jadi segala sesuatunya tuh saya alhamdulillah. Kalau pada saat ini saya menerima sebagai salah satu peserta terbaik di dalam PKP Angkatan 1 tahun 2025, itu merupakan satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga harus sadar predikat terbaik ini harus dibarengi dengan komitmen saya untuk bagaimana aksi perubahan yang sudah saya lakukan ini untuk terus berlanjut. Nah, sekali lagi saya senang tentunya Bu ya, saya senang, tapi di sisi yang lain saya juga harus membuktikan, harus mempertahankan apa yang ataupun predikat yang telah saya dapat saat ini gitu Bu. Saya berterima kasih ya Bu ya pada Bapak Widya Suara, teman-teman yang ada di
Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik LAN RI Kota Samarinda ini. Jadi intinya memang harus terus belajar, Bu. Belajar dan belajar dalam konteks memahami ilmunya atau keilmuan. Yang kedua dari sisi implementasinya. Yang ketiga adalah bagaimana nanti ujung-ujungnya kita itu bisa meningkatkan kualitas diri tentang bagaimana kita bisa memberikan manfaat atau kebaikan kepada masyarakat atau orang lain. Itu saja, Bu, yang ingin saya sampaikan sebenarnya ketika saya mendapat predikat atau peserta terbaik di PKP Angkatan 1 tahun 2025 ini. Mudah-mudahan saya bisa konsisten untuk tetap mempertahankan, tentunya didukung oleh teman-teman, stakeholder, Ibu Camat, teman-teman yang ada di kantor dan seluruh warga. Mudah-mudahan seperti itu dan bisa terus bersinergi. Dan seperti itu, Bu. Jadi tidak hanya di tataran kampus atau di tataran diskusi pada instansi saja, Bu, ya, tapi bagaimana implementasi di lapangan, silaturahmi di lapangan, di masyarakat juga terus terjalin. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh PLT, Bapak PLT tadi, Pak Dr. Rahmat. Sebenarnya hanyalah human relation, Bu, ya. Bagaimana komunikasi itu bisa terus berjalan. Jadi masalah yang ada insya Allah bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Saya sangat setuju itu dan salah satu kunci untuk mempertahankan keberhasilan, mempertahankan status adalah komunikasi. Ini tuh, Bu. Baik ya. Baik, terima kasih. Jadi banyak sekali ya Pak yang manfaat yang udah Bapak rasakan ya dari pelatihan banyak yang sekali, Bu. sudah Alhamdulillah. dilalui ini ya Pak ya. Oke, mungkin dampak dari pelatihan yang sudah Bapak ikuti ini mungkin dari sisi apa mata pelatihannya kah gitu ya Pak ya, mungkin dari sisi yang lainnya kah gitu ya Pak ya, karena memang ini durasi untuk ketemu secara klasikal ini memang sangat pendek sekali ya Pak ya di tengah apa ya di era efisiensi ini gitu Pak ya, seperti itu. Iya, jadi memang pertama kali waktu kan kegiatan ini dimulai 16 Januari ya, 2025 sampai 16 Mei, Bu. Dari mulai MOC ya Pak Iya, ya, dan mandiri. ini adalah pertama kali yang saya dengar itu, bahkan ini uji coba sebenarnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran itu, Bu, ya. Tadi juga disampaikan oleh Pak LT. Ini bukan main repotnya ya, melalui daring ya, Bu, ya. Walaupun di rumah, tapi kan kita seharian sampai malam. Tapi tidak apa-apa, Bu. Ini asik aja, Bu. Karena seperti yang saya sampaikan di depan tadi, pada prinsipnya saya ya, Bu, ya, dan teman-teman itu adalah belajar, Bu. Belajar dan selalu belajar. Karena apapun yang kita dapatkan itu merupakan suatu ilmu baru yang wajib kita syukuri. Terkait masalah suka dukanya, misalnya kita harus Zoom, harus mempersiapkan waktu untuk Zoom meeting dengan Bapak Ibu yang ada di sini, Widyaswara yang ada di sini, ya itu memang resiko. Jadi kita memang harus siap untuk mengikuti pelatihan itu, dan saya kira semua enjoy aja, Bu. Semua enjoy dengan niatan yang tulus ikhlas bahwa semua ini adalah ilmu yang kita akan dapatkan dan insya Allah akan berbuah manis nantinya, Bu, ya, di tataran implementasi di lapangan. Sebenarnya ini tidak masalah, Bu, dan ini merupakan kebahagiaan tersendiri kita bisa menjalani. Jujur, Bu, sekarang saya merasa sangat senang, bukan main, Bu. Dari 16 Januari sampai 16 Mei, berapa bulan, Bu? Iya. Saat ini 5 bulan ya Pak ya. kurang lebih 5 bulan. Saat ini dinyatakan lulus. Bisa menjadi salah satu peserta yang terbaik, Ibu, dari 40 peserta. Saya merasakan syukur dan saya berdoa mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa merasakan hal yang sama, Bu, ya, atas anugerah, kalau menurut saya anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui Bapak Ibu Widyaswara, para narasumber. Ketika diuji itu kan berarti kita harus harus sadar bahwa apa yang mereka tanyakan itu kan sebenarnya sudah kita pelajari, kita lalui,
dan sudah waktunya bahwa kita harus memberikan jawaban atas apa yang diuji gitu. Dan insya Allah saya yakin bukan hanya diri saya tapi teman-teman juga yang termasuk dalam peserta diklat PKP angkatan 1 tahun 2025 ini sangat merasa senang, merasa bahagia. Tadi kami silaturahmi yang terakhir sebelum pulang mereka sangat bahagia, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, diskusi lagi ya terkait ilmu yang sudah kita dapat di lain ini. Seperti itu. Mungkin ada lagi nih, saya pengen tahu, bisa di-spill sedikit gitu. Kira-kira kemarin itu kegiatannya apa aja sih selama melaksanakan aksi perubahan itu? Kegiatan yang di Sindang-Sari, Iya. aksi perubahan Bapak dari tahap awal seperti itu. Jadi di tahap milestone yang pertama itu saya mulai dari rapat internal konsultasi dulu Bu. Saya konsultasi kepada atasan tentunya Bu ya, kepada atasan terkait niatan saya untuk melaksanakan aksi perubahan. Kemudian ya saya seperti yang jadi milestone saya yang pertama itu saya rapat internal dengan teman-teman, minta dukungan, minta sumbang saran, minta masukan. Kemudian saya mengadakan rapat lagi dengan stakeholder terkait, termasuk tokoh masyarakat, LPM, kader Posyandu, PKK, saya panggil Bu. Karena saya sadar saya tidak mungkin bisa bekerja sendiri, nggak mungkin Bu. Saya pikir Bu ini juga kasih tahu ya Bu. Saya percuma saya punya ide, tapi saya tidak didukung, itu saya pikir percuma. Alhamdulillah teman-teman di kantor atasan itu semuanya mendukung. Nah, setelah semua mendukung, kami membuat SK tim ya Bu ya. Alhamdulillah itu diselesaikan. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan, mereka berkomitmen membantu saya Bu ya, untuk melaksanakan aksi perubahan ini mulai dari rancangan hingga implementasi sampai selesai Pak. Dan seterusnya kita mulai dengan kegiatan pelatihan. Sebelum pelatihan tentu ada pengarahan-pengarahan. Ini juga mengundang pemerhati gizi Bu ya, baik yang ada dari Sindang-Sari maupun ada dari puskesmas, dinas kesehatan dan lain sebagainya Bu. Ya, kegiatan ini diketahui Bu, pertama oleh dinas-dinas teknis terkait Bu ya, kayak pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, karena di situ ada domain pemberdayaan perempuannya itu Bu ya. Kemudian ada perikanan karena lele ya Bu ya, ini juga merupakan bagian daripada cita-cita Presiden ya Bu ya, yang kedua masalah, dan termasuk peningkatan program hilirisasi perikanan di nyambung. Kemudian kami juga sempat ke Bapak Asisten 2 selaku asisten yang membidangi masalah pembangunan ya Bu, dan alhamdulillah mereka mendukung. Kemudian kita juga ke PKK, LPM, dan ke dinas koperasi ya Bu ya, tentunya dinas koperasi, UKM dan perindustrian. Alhamdulillah mereka support semua dan akhirnya bisa berjalan sampai saat ini. Dan kemarin ya sudah diuji Bu hasilnya, dan kita sampaikan juga display ataupun bukti-bukti dari hasil perubahan itu. Dan teman-teman, ibu-ibu kader ya, saya merasa sangat senang Bu, karena mereka antusias, mereka mau, dan mereka siap untuk melanjutkan pekerjaan ini untuk selanjutnya, tentunya dengan harapan bisa meningkatkan nilai ekonomi. Seperti itu. Senang sekali Bu, senang dapat ilmunya, senang bisa berbagi di sini, senang bisa tukar pikiran dengan teman-teman, para widya suara, coach ya, di sini dan narasumber tentunya. Kami senang, berterima kasih, dan kami ingin kembali lagi di dalam kelas ya pada kesempatan yang lain, tentunya dan mungkin reuni. Siapa tahu nanti insya Allah. Iya, baik Pak. Tadi kan Bapak juga bicara terkait dengan efektif ya Pak ya. Iya. Jadi efektif ini kan memang disusun itu berdasarkan SK ya Pak ya. Iya. Iya. Sampai sejauh ini yang Bapak rasakan keberadaan titik efektif itu dan selama proses Bapak melakukan aksi perubahan ini seperti apa ini ya? Maksudnya mungkin sumbangsi
informasinya atau mungkin kan pasti mereka terlibat ya Pak ya dari step by step kegiatan yang Bapak lakukan ini Pak. Iya, tim efektif itu kami ambil dari teman-teman di kelurahan, kemudian teman-teman dari pemuda-pemuda setempat, Bu. Jadi masyarakat juga. Jadi saya sengaja memang melibatkan semua, Bu. Seperti yang saya bilang, saya tidak mungkin bisa bekerja sendiri, Bu. Jadi pemikiran mereka, harapan mereka itu harus saya akomodir semua, Bu. Dan saya harus menyatukan visi dulu, Bu. Menyatukan visi, kemudian nanti kita breakdown di dalam misi. Saya yakin tanpa mereka, tanpa tim efektif yang kami bentuk, kerja akan salah nantinya, Bu ya, dan hasilnya tidak maksimal. Alhamdulillah tim efektif, tim hebat itu kompak semua dan kita bisa satu visi, satu tujuan sehingga pekerjaan ini terasa sangat berat. Begitu. Luar biasa nih Pak ya. Amin. Pelibatan dari tim efektif itu mendukung Iya. ya. Pasti perubahan. Baik, selanjutnya Pak, kepemimpinan kawasan kan dibangun gitu Pak ya untuk kepemimpinan yang melayani ya Pak ya tujuannya, dan kemampuan itu adalah bagaimana kita sebagai pengawas itu mampu untuk mengendalikan kegiatan gitu Pak ya selama pelaksanaan pelayanan publik ya tentunya. Iya. Nah, dan pastinya juga itu harus sesuai dengan standar operasional ya Pak ya. Iya. Nah, menurut pendapat Bapak bagaimana sampai dengan sejauh ini gitu ya ketika Bapak sudah ditugaskan menjadi seorang lurah gitu Pak ya. Nah, kemudian bagaimana Bapak menghandle-nya gitu sebagai tugas Bapak gitu sebagai seorang lurah untuk untuk bekerja gitu ya dalam konteks kepemimpinan pelayanan seperti itu. Iya. Tugas ASN tidak hanya lurah, kalau menurut saya memang adalah pelayan masyarakat, Bu. Jadi bagaimana kita bekerja itu melayani masyarakat. Nah, dalam konteks ini melayani itu berarti apa yang bisa kita perbuat untuk memenuhi ekspektasi harapan masyarakat, kan seperti itu, Bu. Nah, ketika ada harapan masyarakat, kita harus mampu bisa memfasilitasinya, Bu. Nah, itu sudah kewajiban atau tugas kan, Bu. Sebagai lurah, saya harus mampu menjembatani, melayani keinginan warga saya. Nah, terkait masalah aksi perubahan ataupun hal-hal yang lain terkait pelayanan, Bu ya. Ya suka tidak suka, mau tidak mau, saya harus memberikan yang terbaik di dalam rangka pelayanan saya kepada masyarakat, dan itu sebagai tugas tentunya berdasarkan aturan dan hukum ya. Jadi kita memberikan pelayanan, memberikan fasilitasi itu tidak hanya sekedar saya mau bisa melayani, tapi juga bersandar kepada aturan dan hukum yang berlaku. Jadi semuanya itu bisa berjalan sesuai dengan aturan. Dan sekali lagi memang tugas kami sebagai ASN tidak hanya lurah, camat, itu memang adalah fungsi pelayanan kepada masyarakat. Dan kami coba memberikan yang terbaik bagi masyarakat sesuai dengan aturan dan kemampuan. Nah, aturan dan kemampuan ini harus ditambahkan dengan ini termasuk peran instansi seperti diklat yang sangat membantu kami. Jadi tidak hanya ilmu melayani semata yang harus kami laksanakan, tapi kami juga harus punya wawasan, Bu ya, wawasan, skill, dan itu bisa kami dapatkan yang melalui pelatihan seperti ini, Bu. Kita diskusi. Nah, karena seperti yang saya sampaikan tadi, ujung-ujungnya itu meningkatkan kualitas diri dan bagaimana kita memberikan manfaat kebaikan kepada warga atau masyarakat. Seperti itu, Bu. Iya, biasanya Pak tadi kalau pemimpinnya semua luar biasa ini Pak Samarinda. Insyaallah kita menantikan itu ya Pak ya. Baik, mungkin ini sedikit tentang apa ya Pak ya, tentang metode pelatihan yang berjalan ini Pak ya.
ini kan perpaduan blended ya Pak ya. Jadi menggabungkan antara e-learning dan klasikal, dan memang kami akui karena kebijakan efisiensi ini akhirnya klasikalnya itu menjadi sangat pendek gitu ya waktunya. Harusnya Bapak setelah pun itu harusnya betul. datang berkunjung gitu Pak ya. Itu semua kita lakukan secara secara daring gitu ya, secara virtual. Nah, menurut pendapat Bapak apa nih yang Bapak rasakan? Mungkin adakah kelemahannya ataupun kelebihannya gitu ya terkait dari metode yang Bapak dapatkan selama kurang lebih 5 bulan ini Pak? Ya, tentu sebuah sistem itu ada kelemahan dan kelebihan ya Bu ya. Nah, Ibu tadi menyampaikan masalah studi lapangan. Selama ini kan memang peserta itu berangkat menyaksikan, mengidentifikasi, belajar dan diskusi ya kan Bu. Nah, memang sebaiknya kita seperti itu sih. Kalau menurut saya nih Bu, memang sebaiknya kita seperti itu. Tidak hanya melihat dari YouTube ataupun melihat dari ini ya, dari Google. Memang sesuatu yang kita datangi secara langsung itu pasti berbeda Bu, berbeda dengan hanya sekedar kita mendengar saja Bu, tanpa kita melihat wujud atau objek yang semestinya yang asli. Jadi saya kira memang ini sekali lagi saya juga memahami bahwa ini kan kebijakan yang memang harus suka tidak suka harus kita ikuti. Dan kelemahan dan kelebihan di dalam sebuah kebijakan ataupun sistem yang ada, yang berjalan, itu pasti ada. Nah, tergantung kita bagaimana menyikapinya. Itu aja Bu menurut saya. Jadi bagaimana kita menyikapi ini supaya ini tidak menjadi ini kelemahannya seperti ini. Akhirnya membuat ini ya kita menjadi kayak underestimate gitu loh Bu ya. Nah, jadi kita ini aja, kita ikuti saja prosesnya karena semuanya tergantung niat. Insya Allah kekurangan yang ada pada suatu sistem itu tidak akan terlalu menjadi beban bagi kita karena kita punya niatan untuk belajar dan selalu belajar. Mungkin begitu Ibu. Terima kasih Pak Ferry. Jadi memang di tengah era efisiensi Pak ya, kita tentunya memikirkan gitu ya hal yang sedetail mungkin gitu ya, yang mungkin bisa kita berikan gitu ya kepada para peserta itu, jadi tidak mengurangi gitu ya nilai dan juga kemanfaatan dari pelatihan yang kami laksanakan. Kemudian sedikit ini Pak terakhir Pak ya. Iya. Apa nih saran dan masukan Bapak gitu ya, terutama untuk kami di pusat pembelajaran strategi planning publik untuk pelatihan kepemimpinan ini ke depannya, mungkin ada hal yang apa yang bisa kami lakukan lagi untuk ya memperbaiki sistem atau mungkin memperbaiki pelayanan kami gitu, seperti itu Pak. Ya, terima kasih Ibu ini ya. Jadi saya pikir semuanya itu sudah baik Bu, semuanya baik. Tapi di lain sisi kita juga harus terus meningkatkan kualitas dan kuantitas, kan seperti itu Bu. Sebagaimana kalau kami diamanatkan oleh Bapak Wali Kota kami, berikanlah yang terbaik pelayanan kepada masyarakat. Suka tidak suka harus kami jalankan. Dan beliau juga melindungi kami dengan aturan-aturan ya Bu. Nah, jadi untuk saran atau masukan saya kepada ini, saya pikir memang antara institusi itu memang harus lebih meningkatkan sinergitas ya Bu ya. Sinergitas di dalam pelaksanaan kegiatan apapun Bu. Nah, kalau kami sebagai peserta yang pernah mengenyam pendidikan di sini, saya merasakan ini sudah sangat luar biasa. Nah, kalau terkait pelayanan, saya kira semua sudah baik ya Bu ya. Saya kira semua sudah baik, sistemnya juga sudah baik. Cuman mungkin teman-teman ini kan berbeda ya Bu ya, berbeda. Mungkin seperti yang dikatakan oleh Pak Abdi tadi, makanya supaya bervariasi lagi ya kan, seperti itu kembali kepada manusianya sendiri. Tapi kalau saya sudah melihat semuanya sudah berjalan sesuai dengan standar ya Bu ya, baik dari pengajarnya yang juga sudah mantap ya saya lihat, kemudian pelaksanaan diskusinya juga sudah bagus,
ruangannya, pelayanannya juga sudah bagus. Nah, harapan saya ke depan mudah-mudahan LAN bisa terus eksis Bu ya. Mungkin bangunannya bisa lebih megah lagi ya Bu ya. Mungkin ada kantin lagi yang mungkin sehingga peserta tidak bingung ya Bu ya, cari kita ngopi di mana ya, kadang-kadang kan seperti itu Bu ya. Apalagi bapak-bapak seperti saya ini kan ini kalau nanti pengen cari kopi. Ya, jadi ya tapi itu nggak masalah ya Bu ya, karena saya yakin dan sangat yakin kita terus berbenah untuk memenuhi standar pelayanan yang maksimal kan seperti itu Ibu ya. Saya yakin semua itu pasti akan berjalan dan oke buat semua. Iya ya Bu. Baik, terima kasih Pak Ferry. Sama-sama Ibu ini, sama-sama. Di podcast album bicara Iya, saya Bu. ini saya yang 14 dan pertama di tahun 2025. Semoga dengan apa yang sudah Pak Ferry dapatkan gitu ya bisa menjadi apa ya cambuk lagi untuk meluncur lagi lebih apa ya lebih tinggi lagi, lebih baik lagi dan memberikan yang maksimal yang terbaik ya untuk masyarakat. Amin. Kelurahan yang selalu harapannya juga ini bisa mengulang gitu ya ke kelurahan-kelurahan yang lain dan Samarinda juga semakin maju ya lebih baik. Amin. Baik, terima kasih Pak Ferry. Sama-sama Ibu. Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu ini.